Pemirsa, bersama kami pada malam hari ini telah hadir 4 orang narasumber, 2 orang di studio dan 2 orang tersambung lewat sambungan telekonferensi Zoom. Saya menyapa dulu yang tersambung lewat Zoom, ada Sekjen Palang Merah Indonesia, Bapak A.M. Fakir. Pak Fakir, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Ya, terima kasih sudah diberikan waktu dan juga telah bergabung lewat sambungan Zoom anggota Komisi 4 DPR RI yang saat ini sedang ada di Gorontalo, Pak Rohmin Dahuri. Pak Rohmin, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Baik, terima kasih sudah disempatkan waktu dan saya ingin menyapa juga narasumber saya di studio di ujung jauh dari saya, hanya karena kebetulan saja unsur pengarah 5 BNPB, Bapak Jonathan Victor Rembet. Pak Victor, selamat malam. Malam. Dan juga telah hadir bersama kita ekonom UI yang juga masih ada di Badan Komunikasi Pemerintah, Fitra Faisal Hastiadi. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Malam ini hadir sebagai? Iya, ekonom UI aja. Ekonom UI. Baik, saya ingin bertanya dulu ke Pak Victor ya. Pak Victor, berdasarkan data terakhir dari BNPB, seperti apa kondisi kerusakan yang terjadi di 3 provinsi itu, Pak? Ada di Aceh, ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Lalu yang paling parah itu sebetulnya yang mana, Pak? Ya, kalau melihat data kerusakan belum final karena memang pelaporan berjenjang. Oke. Jadi pelaporan berjenjang kabupaten kota dan kemudian sampai ke provinsi dan kemudian direkap. Tetapi kalau melihat dari akses untuk hubungan antar kota dan lain itu Sumatera Utara dan Aceh yang cukup parah. Tetapi kalau melihat dari yang meninggal dunia memang Sumatera Utara yang paling tinggi tingkat kematiannya. Sampai kita bicara sekarang jumlah korban jiwa itu sudah di kisaran angka berapa, Pak? Kisaran lebih dari 500 sudah pasti ya. Lebih dari 500? Ya. Bukannya sudah 600-an, Pak? Ya sudah, artinya 600 masih dikonfirmasi lagi ya. Oh, oke. Dan yang hilang? Yang hilang masih sekitar 300, sekitar 400-an ya. 400-an. Ya. Ya, kita tentunya berharap ada mujizat, tapi kalau misalnya yang hilang itu kemudian ditemukan juga tewas, artinya sekitar 1000-an. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi di 3 provinsi itu sekitar 1000-an. Iya, total. Kita bicara total. Bicara soal penanggulangan, BNPB sekarang itu masih punya anggaran, Pak, untuk melakukan tanggap darurat yang pertama kali atau seperti apa? Kita punya mekanisme namanya DSP, dana siap pakai. Dana siap pakai? Jadi dana siap pakai itu bisa diadakan ketika khusus untuk pos tanggap darurat. Jadi artinya itu bisa dilakukan untuk BNPB, tetapi juga untuk kementerian lembaga terkait yang memerlukan topangan dana, dan itu menjadi bagian dari mekanisme pelaksanaan tanggap darurat yang ada di Indonesia. Berapa tadi besarannya, Pak Victor? Maksudnya? Besar dananya tadi? Ya tergantung dari kebutuhan karena memang tidak ada plafon karena itu dana siap pakai memang tergantung dari apa yang dikeluarkan dan apa yang dibiayai. Oh, oke. Jadi kisaran miliaran, triliunan ada dananya? Bisa ya, tergantung karena kalau kita melihat itu seperti misalnya yang terjadi dalam berbagai kebencanaan yang lain, memang terjadi dinamika tergantung dari kondisi yang harus dihadapi. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.